Kita berdoa. Ya Tuhan, pada Kamis putih ini, kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami. Kami anak-anak-Mu, sedia mendengarkannya. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga 17 dilanjutkan dengan 31b hingga 35. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh kakinya. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." 31b hingga 35. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan permuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan permuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku.
Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan awal penulis Injil Yohanes berkait dengan kisah pembasuhan kaki menarik disimak. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Penulis menyatakan, Yesus orang Nazaret sungguh tahu bahwa sudah tiba waktunya bagi dia untuk mati di Yerusalem. Tinggal sedikit lagi, tinggal sesaat lagi. Karena tinggal sedikit lagi itulah maka sang guru ingin memberikan pelajaran terbaik bagi para muridnya. Dan pelajaran terbaik itu adalah dengan memberikan teladan. Penulis juga mencatat betapa Yesus mengasihi para muridnya. Karena sungguh mengasihi para muridnya itu, maka dia ingin memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik adalah bukti dari kasihnya semata. William Barclay pernah menulis, kasih bukanlah kasih lagi jika masih memperhitungkan semua biayanya dengan cermat. Kasih memberikan semuanya dan merasa menyesal jika tidak memberi lebih banyak lagi. Dan sekali lagi teladan merupakan pemberian terbaik. Saudara, inilah konteks pembasuhan kaki. Yang pertama adalah dia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Dan yang kedua adalah dia sungguh mengasihi para muridnya. Dan semuanya itu berada dalam kisah makan bersama. Pembasuhan kaki merupakan puncak ajaran dari sang guru. Puncaknya bukan pada kata-kata namun pada tindakan. Puncaknya adalah satunya kata dan perbuatan, dan itu berarti keteladanan. Perhatikan bagaimana Injil Yohanes mencatat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sekali lagi perhatikanlah saudara, tak ada kata, semua serba tindakan. Bangun, menanggalkan jubah, mengambil sehelai kain lenan, menuangkan air, membasuh kaki, lalu menyekanya dengan kain lenan tadi. Ada 6 tindakan yang diperlihatkan oleh Yohanes, dan semuanya itu dilakukan sang guru dari Nazaret tanpa kata. Memang ada celaan. Petrus merasa tak layak dibasuh. Namun Yesus menyatakan bahwa pembasuhan merupakan sarana untuk menjadi satu dengan dirinya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dinyatakan, kalau aku tidak membasuh kakimu, kalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak ada hubungan dengan aku. Dibasuh oleh Yesus berarti merasakan pelayanan Yesus. Itu berarti juga merasakan kehambaan Yesus. Semua dibasuh. Juga Yudas Iskariot yang akan menyerahkannya. Semua dibasuh karena dia sungguh mengasihi semuanya. Tak ada yang tertinggal. Inilah pelajaran terbaik dari guru terbaik, menjadi hamba. Dan itu pula lah yang ditekankan sang guru kepada para muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab aku memang
Akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dari kalimat ini jelas, setiap murid dipanggil untuk mengikuti jejak gurunya. Murid niscaya meneladan gurunya. Dan sekali lagi saudara, menarik disimak, konteks pembasuhan kaki adalah ketika mereka sedang makan bersama. Tidak makan sendiri-sendiri, tetapi makan bersama. Tak ada yang dikecualikan, bahkan Yudas Iskariot pun makan bersama dengan mereka. Makan bersama menjadi penting karena semua orang makan makanan yang sama dan minum minuman yang sama. Tak ada yang lebih tinggi sehingga patut mendapatkan makanan atau minuman spesial. Makan bersama mengajak kita juga untuk berbagi makanan, dan itu hanya mungkin dilakukan dalam kasih. Makan bersama merupakan bukti kasih. Dalam sebuah perjamuan kita akan berikan terbaik bagi orang lain dan bukan sisa. Apa yang kita makan itu juga yang kita berikan. Tak ada diskriminasi, semua undangan boleh mengambil makanan yang sama dan minum minuman yang sama dengan sukacita. Berbagi makanan saudara, sejatinya adalah berbagi kehidupan. Berbagi makanan berarti kita juga telah bertindak sebagai sahabat bagi orang tersebut. Dan seorang sahabat selalu ingin memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa, berbagi makanan adalah berbagi kehidupan. Dan itu hanya mungkin sekali lagi dalam kasih. Sehingga tak heran kalau Tuhan menyatakan, inilah perintah baru itu, yakni saling mengasihi. Saudara, ada dua hal yang ditekankan oleh Tuhan dalam hal ini. Yang pertama adalah menjadi hamba, dan yang kedua adalah menjadi sahabat. Menjadi hamba adalah dengan melakukan yang terbaik bagi orang lain, mendahulukan orang lain. Menjadi sahabat adalah dengan berbagi makanan. Saudara, di tengah pergumulan yang tidak mudah karena COVID-19, kita dipanggil untuk menjadi hamba. Ada banyak cara menjadi hamba. Hal yang paling sederhana adalah dahulukan orang lain. Budaya antre itu bagus. Kita harus menerapkannya, jangan melanggarnya. Akan tetapi ketika kita melihat ada orang yang butuh didahulukan, maukah kita mempersilakannya? Mudahkah? Pasti tidak. Dan di tengah pergumulan yang tidak mudah karena COVID-19 ini, kita dipanggil pula untuk menjadi sahabat. Mari berbagi. Berbagi makanan, berbagi perhatian, berbagi kabar baik, berbagi masker, berbagi doa. Menjadi sahabat hanya mungkin pula dilakukan dalam suasana kasih. Itulah yang hendak ditekankan sang guru. Menjadi sahabat, menjadi hamba. Dan murid yang baik selalu meneladan gurunya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami berdoa bagi mereka yang terkena virus corona. Kiranya Bapa melindungi dan menyembuhkan mereka. Lindungilah mereka yang merawat dan bantu mereka agar mereka tidak terjangkit pula. Kami juga berdoa agar ada tenaga serta peralatan kesehatan yang cukup di setiap daerah. Kami berdoa buat mereka yang telah kehilangan seorang kekasih karena pandemi ini. Hiburkanlah mereka, tolonglah mereka dan kuatkanlah kepercayaan mereka kepadamu walau dalam kedukaan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi disebabkan kebijakan-kebijakan pencegahan.
Tolonglah dan lindungilah mereka agar mereka tidak kehilangan sumber pendapatan. Kami berdoa untuk mereka yang tua dan merasa tidak ada teman, yang melalui situasi ini dan merasa takut dan lebih terisolasi lagi. Kuatkanlah hati mereka dan kirimkanlah pertolongan yang mereka butuhkan saat ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan yang besar. Kiranya mereka dapat menemukan bantuan yang diperlukan. Berikanlah kepada orang tua dan anak-anak kesabaran dan kasih sayang satu sama lain. Kami berdoa untuk semua guru yang harus persiapkan pelajaran online buat para murid. Berikanlah kepada mereka hikmat, ketekunan, dan kesabaran dalam keadaan yang sangat menuntut ini. Kami berdoa untuk semua pemimpin di semua jajaran pemerintahan, dunia usaha, masyarakat, dan gereja. Kiranya mereka dapat mengambil kebijakan dan keputusan dengan penuh hikmat. Tolonglah mereka untuk dapat membuat prioritas yang tepat. Nyatakanlah kepada kami semua dalam situasi ini, apa yang sungguh penting dalam kehidupan. Kiranya kami akan menjadi sadar dan menggunakan waktu yang ada bagi Engkau. Tolonglah kami untuk melihat di mana bantuan kami dibutuhkan. Bantulah kami semua agar kami tidak kehilangan kepercayaan kepadamu. Kiranya kami tidak menempatkan uang dan kesehatan di atas kasih dan kesetiaan kepadamu. Kiranya kami semua meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah segera, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah segera. Amin.